Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ihfadhillaha yahfadhka, ihfadhillaha tajiduhu tujahaka, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddati. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang artinya, wahai seluruh umat manusia, senantiasalah kalian bertakwa kepada Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Lalu darinya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan istrinya, dan dari keduanya Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak laki-laki dan perempuan. Tetaplah kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan nama-namanya yang mulia, yang agung, yang tinggi kalian saling meminta. Jagalah oleh kalian hubungan kekeluargaanmu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha menjaga, mengawasi setiap perbuatanmu. Surah An-Nisa ayat yang pertama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menjagamu. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan mendapati pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ada di hadapanmu. Kenalkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat kamu dalam kondisi lapang, di saat kamu dalam kondisi senang, bahagia, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengenalimu di saat kamu dalam kondisi sempit, dalam kondisi sulit. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman, jamaah salat subuh Masjid Al-Huda yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin karena pada pagi hari ini bertepatan dengan hari yang ke-18 bulan Safar tahun 1448 Hijriyah. Alhamdulillah kita bersyukur kepadanya, ya, karena kita masih diberikan, ya, kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan kewajiban perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan, perintahkan kepada kita. Di antaranya adalah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan, ya, kegiatan yang tidak kalah pentingnya, yaitu talabul ilmi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita usahakan ini sebagai amal ibadah yang diterima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amal ibadah yang diterima. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya kami memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, keselamatan, dan kami memohon kepadamu ya Allah ya Rabb kecukupan. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan adalah perkara yang wajib hukumnya untuk kita amalkan. Jadi memurnikan seluruh ketaatan kita hanya kepada Allah Rabbul Alamin dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua. Siapa orangnya yang menjalankan perintah tersebut, kewajiban tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di antaranya firman Allah di surah An-Nur, surah An-Nur, surah yang ke-24 di ayat yang ke-55. Jadi ketika perintah kewajiban tersebut ya diamalkan, dijalankan dengan baik dan benar, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan-kebaikan untuk hambanya. Ya, di antara kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan untuk hambanya, Allah abadikan di surah An-Nur, surah urutan yang ke-24 di ayat yang ke-55. Janji itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka itu berkuasa di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa di muka bumi ini. La yastakhlifanna lahum kama istakhlafa alladhina min qablihim. Ya, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa. Itu janji Allah yang pertama. Jika kewajiban memurnikan ketaatan ibadah lillahi rabbil alamin la syarika lahu dijalankan dengan baik dan benar oleh hambanya. Janji Allah yang kedua masih di surah yang ke-24 di ayat yang ke-55, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan dia, ya kan, baik di dalam kehidupannya fid dunya, lebih-lebih untuk kehidupannya nanti fil akhirah, dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yaitu dinul Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan dia, akan mengokohkan dia dengan agama Islam, agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, baik untuk kehidupannya fid dunya, lebih-lebih nanti untuk kehidupannya fil akhirah. Ya. Kemudian balasan atau kabar gembira, kebaikan yang pasti akan Allah berikan kepada mereka yang mau menjalankan perintah Allah, yaitu mengikhlaskan atau memurnikan ketaatannya hanya lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan rasa takut yang selama ini menghantui dia dengan rasa aman sentosa. Ya, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah Subhanahu wa taala memastikan ya rasa takut yang selama ini menghantui mereka akan Allah rubah dengan rasa aman sentosa. Ya.
ketentuan syarat yang Allah sampaikan di ayat yang ke-55 surah apa? Yang ke-24 ini, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Jika mereka mau selalu dan mau senantiasa menghambakan dirinya hanya kepadaku, dan mereka mau meninggalkan segala macam bentuk apa? Jenis macam kesyirikan. Ini kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Apa tadi yang pertama? Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Apa tadi yang kedua? Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan mereka dengan agama yang Allah ridhai ini, baik untuk kehidupannya di dunia, lebih-lebih apa? Untuk kehidupannya nanti fil akhirah. Yang ketiga apa tadi? Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan menggantikan rasa takut yang selama ini ia khawatirkan, ia takutkan, Allah akan rubah dengan apa? Rasa aman sentosa. Dan rasa aman di sini bukan semata-mata apa? Di dunia, termasuk rasa aman untuk kehidupan setelah apa? Kematiannya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, saudaraku saudariku seiman, mengapa kita mempelajari pembahasan tentang akidah, pembahasan tentang apa? Tauhid? Karena perkara ini adalah perkara yang amat sangat apa? Penting bagi setiap muslim muslimah, bagi setiap kita yang menginginkan kebaikan-kebaikan tersebut, termasuk kebaikan-kebaikan yang pernah Allah janjikan di surah yang ke-6, surah Al-An'am, di ayat yang ke-82. Surah Al-An'am, surah urutan yang ke-6, di ayat yang ke-80 berapa? 2. Ya, mereka orang-orang yang mau memurnikan ketaatannya hanya lillahi rabbil alamin dan meninggalkan segala macam bentuk jenis kesyirikan, kekufuran, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka, Allah akan berikan mereka rasa aman dan Allah akan berikan mereka petunjuk. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, ayat yang keberapa tadi? 82. Surah urutan yang ke-6. Ya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang pasti akan Allah berikan rasa aman. Lebih-lebih rasa aman untuk kehidupan di alam barzakh. Rasa aman untuk kehidupan nanti di hari kiamat. Siapa yang tidak menginginkan diberikan rasa aman dari ketakutan, dari kekhawatiran? Semua kita menginginkannya. Maka tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah ibadah penghambaan kita benar-benar kita murnikan lillahi rabbil alamin, la syarikalah? Jika ibadah kita belum kita murnikan, belum kita ikhlaskan lillahi rabbil alamin, la syarikalahu, maka jangan berharap lebih, ma'asyiral muslimin. Karena al-jaza min jinsil amal. Jangan berharap apa? Lebih. Karena apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu Allah sesuaikan dengan amal perbuatan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menghambakan diri hanya kepada Allah semata. Apapun ketaatan yang kita lakukan wajib untuk kita murnikan lillahi wa fillahi wa 'ala Allah, untuk Allah, karena Allah menjalankan syariat siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Dan kita wajib untuk meninggalkan segala macam bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena kekufuran, kesyirikan adalah apa? Sebab kehancuran, sebab kebinasaan. Termasuk jika kita ya benar-benar memurnikan ketaatan kita lillah, la syarikalah, Allah Subhanahu wa taala ya memastikan orang itu akan Allah Subhanahu wa taala ya berikan hidayah. Orang itu akan Allah berikan apa? Hidayah di dalam apa? Hatinya. Perhatikan surah yang ke-64, surah At-Taghabun. Surah yang ke-64, surah At-Taghabun, di ayat yang ke-11. Ayat yang keberapa? 11.
surah urutan yang ke-64, di ayat yang ke-11. Di sana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan janji-janjinya kepada kita hambanya, ya, jika memurnikan ketaatan lillahi rabbil alamin la syarikalah, kita amalkan dengan baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-11 itu, ma asaba min musibatin illa biiznillah, ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wa man yu'min billah, dan siapa orangnya yang memiliki keimanan kepada Allah dengan baik dan benar, siapa orangnya yang memperuntukkan ketaatannya hanya lillahi rabbil alamin, ya, dikatakan orang itu beriman kepada Allah dengan baik dan benar, apapun yang ia lakukan, amalan hatinya, amalan lisannya, amalan anggota badannya, ia niatkan semata-mata lillahi rabbil alamin, karena ia tahu tidaklah ia diciptakan, diberikan rizki, dicukupi semua apa yang menjadi kebutuhannya, melainkan illa liya'budun, melainkan apa? Illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Ya, maka di ayat yang ke-11 Allah menjanjikan wa may yu'min billah yahdi qalbah, siapa orangnya yang memiliki keimanan dengan baik dan benar kepada Rabbnya, kepada Allah, yahdi qalbahu, dia Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan hidayah kepada apa? Jiwa hati orang tersebut. Ketika jiwa hati orang tersebut telah Allah berikan hidayah, apapun kesulitan yang ia hadapi di dalam kehidupannya apa? Fid dunya, dia akan hadapi dengan tenang, dengan apa? Berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan menyikapi permasalahan di dunianya dengan apa? Kegelisahan, dengan kegalauan, dengan ketakutan, dengan kepanikan. La. Karena apa? Di awal ayat yang ke-11 tadi, ma asaba min musibatin illa biiznillah, apapun ujian cobaan yang menimpa seorang hamba yang ada di dalam kehidupan di dunia ini, tidak lepas dari izin Allah, ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan mengecewakan, menyia-nyiakan hambanya yang beriman. Maka yahdi qalbahu, dan qalbu adalah apa? Malikul jasad. Qalbu adalah apa? Malikul jasad, raja dari apa? Jasad kita. Kalau hati ini baik, benar, sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Rabbul Alamin, apa yang akan terjadi? Akan baik semua yang dilakukan oleh apa? Jasad ini. Betul? Di dalam hadis yang sahih Rasulullah apa? Bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, akan baik semuanya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk semuanya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah apa? Qalbu. Di ayat yang ke-11 surah At-Taghabun tadi Allah menyatakan apa? Yahdi qalbah, hati orang itu pasti akan Allah berikan hidayah, akan Allah bimbing, akan Allah tuntun. Mengapa ketika kita dapat kesulitan kemudian kita apa? Merengut, cemberut, bawaannya pengen marah terus? Karena hati ini peteng dedet, gelap gulita, tidak mendapatkan hidayah, petunjuk dari siapa? Allah, sehingga bawaannya apa? Emosi, curiga, marah. Emangnya ada Pak Ustadz model seperti itu? Ya, namanya orang banyak, ada aja. Betul nggak? Ketika dapat ujian cobaan, merengut aja. Sama pasangannya merengut aja. Tahu merengut? Cemberut terus. Ya kan, marah-marah. Ini karena apa? Hatinya itu tidak baik, hatinya tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Ya kan? Begitu pula ketika seorang hamba itu memurnikan ketaatannya hanya lillahi rabbil alamin la syarika lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan dia dengan kalimat yang teguh, baik untuk kehidupannya di dunia, lebih-lebih untuk kehidupannya nanti fil akhirah. Perhatikan surah Ibrahim, surah apa? 14, surah urutan yang ke-14,
surah Ibrahim di ayat yang ke-27. Di ayat yang keberapa? 27. Ayat ini saya sampaikan, surah Ibrahim ayat yang ke-27, agar kita benar-benar menjaga ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai kita campur adukkan dengan berbagai macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Murnikan ketaatan kita hanya lillahi wa fillahi wa 'ala Allah, untuk Allah, karena Allah, menjalankan syariat Allah Rabbul Alamin. Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya kan? Jadi dengan sebab ia memurnikan ketaatannya kepada Allah Rabbul Alamin, meninggalkan segala macam bentuk jenis kesyirikan, Allah menjanjikan yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah akan meneguhkan, mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh. Di antara penjelasan dari bil qawli tsabit adalah nanti di alam kubur, ya, ketika ia telah dikuburkan oleh keluarganya, karib kerabatnya, teman-temannya, masyarakatnya, kemudian ditinggal, maka akan datang kepadanya dua malaikat. Lalu malaikat itu akan menanyakan kepadanya, man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk. Siapa Rabbmu wahai fulan? Siapa Rabbmu wahai fulana? Siapa nabimu wahai fulan? Siapa nabimu wahai fulana? Dan apa agamamu? Orang-orang yang memurnikan ketaatannya, ibadahnya lillahi wa fillah wa 'ala Allah la syarikalah. Orang-orang yang akidahnya baik dan benar, penghambaannya, tauhidnya baik dan benar, ia jauhkan itu kesyirikan dengan macam-macamnya. Allah menjanjikan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, sehingga ia akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuk. Allah akan tolong dia, Allah akan bantu dia untuk mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Ketika seorang hamba telah Allah berikan pertolongan untuk mampu menjawab 3 pertanyaan di alam barzakh, maka itulah awal kenikmatan, itulah awal kebaikan, itulah awal surga baginya sebelum surga nanti di hari kiamat. Siapa yang tidak menginginkannya? Maka sekali lagi, mengapa kita harus mempelajari di antaranya kitab tauhid ini? Karena masih banyak di kalangan kaum muslimin yang telah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi perbuatannya masih bergelimang dengan kesyirikan, keyakinannya masih bergelimang dengan kesyirikan, bahkan praktek dalam kehidupan kesehariannya masih bergelimang dengan kesyirikan. Ya, jualannya sepi, bukan minta kepada Allah, di mana dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi justru dia datang ke fulan, datang ke ini, datang ke itu, katanya minta penglaris, ya kan? Datang ke kuburan ini, datang ke pohon itu, datang ke gunung itu, tujuannya supaya laris. Ini kesyirikan, ini kekufuran. Jika hal itu terus ia jalankan sampai ia meninggal dunia, Allah akan jauhkan kabar gembira yang tadi telah kita sebutkan dari orang tersebut. Kalau kabar gembira itu sudah Allah jauhkan darinya, maka keburukannya lah yang akan menyertai orang itu. Di antaranya surah yang ke-98, surah Al-Bayyinah. Surah yang ke-90 berapa? 8. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Ayat yang keberapa? 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Perhatikan ancaman yang Allah sampaikan di ayat yang ke-6 surah yang ke-90 berapa? 8. Surah Al-Bayyinah. Ya fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul
waria. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, orang-orang yang memalingkan ibadahnya kepada selain Allah, penghambaannya, ketaatannya tidak ia tujukan lillahi rabbil alamin. Apa ancaman yang Allah sampaikan di ayat yang ke-6 itu? Fi nari jahannam. Tidak ada tempat baginya. Boro-boro dia dijadikan apa? Ya, mampu menjawab 3 pertanyaan dari malaikat siapa tadi? Munkar dan Nakir. Yang ada adalah fi nari jahannam khalidina fiha. Tidak ada tempat baginya melainkan neraka jahanam, kekal di dalamnya dia. Dan ayat yang ke-6 itu Allah tutup dengan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejahat-jahatnya, seburuk-buruknya apa? Makhluk. Maka selamatkan diri kita masing-masing, orang-orang terkasih kita, dari kesyirikan dan macam-macamnya. Ya, jadikan diri kita dan orang-orang terkasih orang yang memiliki ya ketauhidan ya kepada Allah Rabbul Alamin dengan baik dan benar, memiliki akidah yang baik dan benar. Caranya bagaimana? Belajar. Tanpa belajar mustahil ya orang itu tiba-tiba apa? mengerti ya mana kesyirikan ya dan mana tauhid. Maka pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah membahas bab yang ke-8, yaitu perihal ruqyah dan tamimah. Perihal apa? Ruqyah dan tamimah. Dan beberapa pembahasannya telah kita bahas, dan pada kesempatan ya bagi hari ini kita akan melanjutkan bagaimana ya penjelasan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa? Ya, ruqyah dan tamimah. Karena ada sebagian kaum muslimin yang ia ya meruqyah ya, atau meminta apa? Diruqyah dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak benar. Yaitu dengan apa? Jampi-jampi yang tidak apa? Diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an, tidak pula diambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini wajib untuk ditinggalkan. Maka di bab-bab sebelumnya Rasulullah menerangkan kepada kita ada 70.000 umat manusia yang kelak pada hari kiamat akan Allah masukkan ke dalam surga bi ghairi hisabin wala adzabin. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang la yastarqun, orang-orang yang tidak apa? Yang minta untuk diruqyah. Dalam riwayat yang lain, orang-orang yang tidak apa? Meruqyah. Ya. Jadi orang-orang yang tidak meminta untuk apa? Diruqyah. Ya. Diberikan jampi-jampi. Ya, tapi dia apa? Meruqyah dirinya sendiri. Ya kan? Jadi la yastarqun, orang-orang yang tidak minta untuk apa? Diruqyah. Kecuali kalau memang benar-benar dia tidak apa? Sanggup. Ya kan? Maka tidak mengapa orang itu apa? Diruqyah, tapi dengan cara-cara yang apa? Dibenarkan, dengan cara-cara yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. 70.000 itu ya, diantaranya yang kedua, wala yatatayyarun, orang yang tidak melakukan segala macam jenis apa? Tatayyur. Apa itu tatayyur? Menganggap sial dengan burung tertentu, dengan binatang tertentu. Ya, ini sering terjadi. Wala yaktawun, orang-orang yang apa? Tidak berobat dengan cara apa? Kai, yaitu dengan apa? Menempelkan besi yang telah apa? Dipanaskan di tempat apa? Yang ia rasakan sakit. Kemudian yang keempat, mereka adalah apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun, orang yang mau senantiasa bertawakal kepada Rabbnya di dalam kehidupannya apa? Di dunia. Ya. Nah, di bab yang ke-8 ya dipertegas tentang apa? Ruqyah. Jadi ruqyah hukum asalnya adalah apa? Diperbolehkan kalau sumbernya itu jelas, bacaannya juga jelas. Tapi kalau ada orang meruqyah nggak jelas, cuma gremeng aja, kemudian apa? Bukan ayat-ayat Al-Quran, bukan apa? Penjelasan-penjelasan yang Rasulullah sampaikan, tinggalkan. Karena itu adalah jampi-jampi apa? Kesyirikan. Ya. Dan kalau kita merasakan sesuatu ya pada diri kita mungkin nggak nyaman, tidak enak, nah hidupkan sunnah, ruqyah mandiri, ya kan?
baca Al-Quran dengan baik dan benar, baca bacaan-bacaan yang telah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, amalkan, bentengi diri kita dari segala pengaruh-pengaruh jahat, baik dari jin ataupun manusia. Jangan dikit-dikit, tolong dong ruqyah dong, nggak bisa. Ya, dia wajib untuk memberikan nasihat, tolong antum ruqyah sendiri, caranya seperti ini, caranya seperti ini, caranya seperti ini. Jangan dikit-dikit minta diruqyah. Ini menunjukkan rendahnya tawakal dia kepada siapa? Allah. Maka dari 4 tadi itu, ya, yang pertama tadi? Orang yang tidak minta untuk diruqyah, orang yang tidak tatayyur, orang yang tidak berobat dengan cara kai, dan orang yang selalu bertawakal kepada Allah di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Mereka lah orang yang dijamin akan masuk surga bi ghairi hisabin wala adzab. Mereka lah orang yang dijamin masuk surga dengan tanpa dihisab dan dengan tanpa diazab. Termasuk orang yang tidak ya, menggantungkan tamaim, ya. Jadi tamimah disebutkan di situ di halaman yang ke-32, yaitu sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak, ya, untuk ya menangkal atau menolak penyakit ain, penyakit karena sebab pandangan mata, ya kan. Kemudian ya, tetapi apabila yang dikalungkan itu berasal dari ayat-ayat suci Al-Quran, sebagian salaf memberikan ya, yaitu kelonggaran dalam masalah ini. Akan tetapi hukum asal daripada tamaim, apapun itu bentuknya, wajib untuk kita hindarkan, wajib untuk kita tinggalkan. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin bukan untuk digantung-gantung, bukan untuk ditempel-tempel, tapi untuk dibaca, untuk dipahami, untuk diamalkan, untuk didakwahkan, untuk diperjuangkan dengan penuh kesabaran. Ya kan? Ada sebagian orang, ya, yang ruang tamunya itu digantung, ditempel ayat kursi, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, ya, kemudian ya, surah Yasin. Ketika kita tanya, mengapa itu Al-Quran dipajang-pajang? Biar tenang Pak Ustadz, biar tenang. Nah, ini masuk ke dalam kategori tiwala, yaitu tamaim, menggantungkan sesuatu dengan maksud tujuan untuk mendapatkan manfaat. Ingat, Al-Quran diturunkan bukan untuk dipajang-pajang, bukan untuk digantung-gantung, tapi untuk dibaca, untuk direnungi, untuk dipahami dengan baik dan benar, untuk diamalkan. Kan biar kelihatan Islami Pak Ustadz. Nah ini biar kelihatan katanya, ya kan? Al-Quran itu ada di dalam dada kita amalkan, bukan digantungkan. Maka seorang muslim tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh kekasih kita dan tidak pula dipraktekkan oleh para sahabat. Di masa para sahabat ada di antara mereka juga yang bisa menulis. Mengapa mereka tidak menggantungkan ayat-ayat Al-Quran itu di rumah-rumah mereka? Maka lebih baik kita tinggalkan. Apalagi yang digantungkan itu adalah ya, foto eyangnya, ya kan? Nah ini musibah, ya kan? Ini musibah karena Rasulullah menjelaskan, innal malaikata la yadkhulu baitan fihi kalbun wala suwar. Malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang di situ ada anjing, dan di situ dipajang foto lukisan makhluk yang bernyawa. Saya ulang ya, innal malaikata, sesungguhnya malaikat rahmat itu la yadkhulu baitan, tidak akan masuk ke dalam suatu rumah fihi kalbun wala suwar, jika di situ dipelihara anjing, dan jika rumah itu dipajang, ya, digantungkan lukisan-lukisan, gambar-gambar, foto-foto makhluk yang bernyawa, ya kan? Karena menjadikan malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut. Ketika rumah sudah tidak dimasuki oleh malaikat rahmat, yang ada dimasukin siapa? Syaitan. Yang ada dimasukin siapa?
syaitan. Maka ini wajib untuk kita tinggalkan, terutama teman-teman yang udah pada ngaji. Ya, apapun yang kita lakukan itu harus kita kembalikan kepada apa? Ilmu, dalil. Ya kan? Iya, kita mungkin ya kan kangen atau mungkin rindu atau mungkin kagum dengan eyang kita, tapi tidak boleh dipajang. Cukup kita doakan, jalankan wasiatnya yang baik-baik. Mungkin bapak kita, ibu kita, bukan dipajang. Karena awal terjadi kesyirikan di masa Nabi Nuh alaihi salam karena sebab apa? Nah, lukisan. Orang-orang saleh, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Maka ini harus ditinggalkan oleh setiap kita. Dan nasihat ini jangan sekedar didengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi harus diamalkan. Ancamannya jelas, malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang di situ dipelihara apa? Kalbun, dan di situ ada apa? Suwar. Ya kan, dipelihara anjing, dan di situ apa? Dipajang lukisan ataupun apa? Foto makhluk yang bernyawa. Ustadz, saya menyukai keindahan. Silahkan lukisan apa? Bunga, mungkin hamparan, sawah, hutan, pegunungan, betul nggak? Atau mungkin lukisan berbagai macam jenis sayur dan buah-buahan, ladas, nggak masalah. Ya kan? Tapi kalau misalnya itu adalah makhluk yang bernyawa, ya kan, dan seterusnya, fahadzal haram, itu wajib untuk ditinggalkan. Jelas ya? Ya, karena apa? Dengan sebab itu awal terjadi kesyirikan di muka bumi. Di masa siapa tadi? Nabi Nuh alaihi salam, di mana kaumnya yang melukis orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan apa? Nasr. Setelah itu lukisannya mereka pajang, kemudian mereka kagum, setan datang, coba kamu rubah menjadi patung, kemudian apa? Datang generasi berikutnya, sembahlah dia. Ya, awal terjadi apa? Kesyirikan di muka bumi ini. Ustaz, bagaimana dengan uang? Kan di situ selalu di saku itu ada dan seterusnya. Itu termasuk sesuatu yang dikecualikan, dan itu tidak dipajang. Ya kan, Ustaz? Ya, uang mahar dari suami saya dulu itu gambarnya saya pajang, nggak boleh, turunkan. Ya kan? Tapi kalau apa? Ya, di tas untuk beli ini beli itu nggak masalah. Jelas ya, para ulama telah memberikan apa? Penjelasan tentang apa? Ya, KTP, ya kan, SIM dan yang semisalnya, termasuk apa? Uang kan nggak dipajang. Ya kan? Hanya orang-orang yang gabut aja itu. Ya kan? Uang dipajang. Betul nggak? Misalnya apa? 40 miliar misalnya. Kemudian gambarnya apa? Di situ dipajang, nggak boleh. Ya. Manfaatkan untuk beli tanah, bangun masjid, bangun pesantren. Apa yang dipajang-pajang? Ya, mubadzir. Jadi itu sesuatu yang apa? Harus ditinggalkan oleh apa? Setiap muslim muslimah. Kemudian yang dimaksud dengan apa? Ya, tiwalah, yaitu sesuatu yang dibuat dengan anggapan apa? Bahwa hal tersebut dapat apa? Membuat seorang istri mencintai suaminya, atau semacam apa? Ya, jimat. Ya kan? Nah, ini termasuk kesyirikan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap muslim muslimah. Jadi agar menjadikan hubungan ya pasangan suami istri itu lebih harmonis, ya, maka disebutlah itu apa? Tiwalah, yaitu sesuatu yang dibuat dengan apa? Anggapan bahwa hal tersebut dapat membuat seorang istri ya mencintai suaminya, atau seorang suami mencintai apa? Istrinya. Ya, disebutkan di sini di dalam hadis yang sahih, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa orangnya yang menggantungkan sesuatu barang dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau bisa melindungi dirinya dari apa? Keburukan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia selalu apa? Bergantung kepada apa? Barang tersebut. Dan kelak pada hari kiamat, hamba itu akan diserahkan kepada apa? Barang tersebut. Ini jimat-jimat, ya kan? Ini tidak diperbolehkan, ya. Sehingga dia tidak apa? Merasa pede ketika jimatnya itu apa? Tertinggal. Mungkin berupa apa? Batu akik. Mungkin berupa apa? Ya, ikat pinggang. Mungkin berupa apa? Ya, potongan bambu tertentu.
dengan bentuk jenis tertentu. Dia nggak merasa pede ketika keluar rumah, ya kan? Jimatnya ini apa tertinggal. Nah, orang seperti ini ya panik dia. Mungkin udah naik pesawat, ternyata apa? Bambu petukku apa? Bambu apa? Jimatnya itu dengan bambu jenis tertentu itu apa? Tertinggal di lemari. Balik lagi dia. Ya, ukila ilaih. Dia akan sangat bergantung dengan barang tersebut. Padahal kita sebagai seorang hamba diperintahkan hanya kepada apa? Allah lah kita apa? Menyandarkan semua urusan kita. Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung apa? Setiap makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun makhluk yang sama dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun orangnya yang mengatakan dirinya sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, maka haram baginya ya tadi melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam kesyirikan, termasuk apa? Tadi memiliki tiwala. Selain apa tadi? Ya, tamimah, ya, termasuk apa tadi? Sedikit-sedikit minta diruqyah. Ya, ini sesuatu yang harus ditinggalkan oleh setiap apa? Muslim. Kemudian Imam Ahmad yang meriwayatkan di dalam sebuah hadis, ya, beliau berkata, qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, ya Ruwaifi', la'alla al-hayata tatulu bik, ya, fa'ahbir an-nas anna man 'aqada lihiyatahu, ya, wahai Ruwaifi', semoga hidupmu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong habarkan kepada manusia, anna man 'aqada lihiyatahu, siapa orangnya yang menggelung, yang mengikat, ya, yaitu apa? Jenggotnya. Au taqallada, ya, watara, ya, siapa orangnya yang apa? Ya, mengikat, ya, menggelung apa? Jenggotnya, atau apa? Memakai kalung dari apa? Tali busur, ya, panah, ya, awistan jabi raji'in dabatin, atau dia apa? Beristinja dengan kotoran apa? Binatang, ya, ataupun tulang. Fa inna Muhammadan bari'un minhu. Ingat, ya, sesungguhnya Muhammad berlepas diri dari orang-orang tersebut. Ya, jadi siapa orangnya yang suka apa? Ya, janggutnya ini apa? Digelung atau di apa itu biasanya diikat, di kelabang dan seterusnya. Nah, ini tradisi orang-orang Yahudi yang tidak boleh apa? Dicontek, ditiru oleh orang-orang Islam. Apa tadi? Ya, mengikat ataupun apa? Menggelung apa? Janggutnya. Kemudian apa? Ya, mereka beristinja. Ya, yaitu apa? Membersihkan, ya, depan dan belakangnya setelah ia buang hajat, ya, dengan kotoran binatang ataupun dengan tulang. Seorang muslim tidak boleh beristinja dengan dua barang tadi itu. Apa tadi? Kotoran binatang yang telah mengeras dan juga apa? Tulang. Ya kan? Tidak diperbolehkan. Tisu boleh. Ya kan? Batu boleh. Tanah boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah apa tadi? Kotoran yang telah mengeras dan juga apa? Tulang belulang. Karena itu adalah apa? Makanannya jin. Makanannya apa? Jin. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Ya, yang berikutnya Rasulullah memberikan ancaman, fa inna Muhammadan bari'un minhu. Karena sesungguhnya apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Ya. Nah, di sini disebutkan, wahai saudaraku dan saudariku, bahwa ya, seseorang ya yang menggantung apa, yang mengikat janggutnya, mereka punya keyakinan. Mereka punya keyakinan. Di antara keyakinan mereka adalah ya, supaya ya, dengan mengikat janggutnya nanti keberkahan, nanti kebaikan ya akan ia dapatkan. Ini jelas keyakinan-keyakinan yang batil. Dan itu keyakinan yang dimiliki diantaranya oleh orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memberikan ancaman, ya, siapa orangnya ya yang menggelung jenggotnya atau mengikat jenggotnya,
ya, dengan harapan ya mendapatkan kebaikan dan jauh dari keburukan, ya, termasuk tadi beristinja, ya, au taqallada, ya, kemudian dia beristinja, ya, dengan ya, kotoran ataupun dengan tulang, kemudian au taqallada watara, atau dia menggantungkan kalung dari tali busur panah dengan maksud dan tujuan sama, ya. Jadi tali, ya, itu dilepas kemudian diikatkan di tangannya ataupun di lehernya dengan maksud tujuan menolak bala atau mendatangkan manfaat, ya. Maka jika tiga hal ini dimiliki atau dilakukan oleh seorang muslimah, maka Rasulullah SAW berlepas diri kelak pada hari kiamat dari orang tersebut. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan laisa minna, dia bukan termasuk dari golongan kami, bukan termasuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka telah melanggar. Apa tadi pelanggarannya? Ya, mengikat, ya, jenggotnya. Kemudian yang kedua tadi? Membuat, ya, kalung ataupun ya, ikatan-ikatan di tangannya ataupun di lehernya ataupun di kakinya dengan jenis tertentu yang ia ambil dari tali busur, ya, panah. Nah, sekarang banyak itu laki-laki pakai kalung, ya kan? Ditanya, kalung apa itu, Pak? Kalung kesehatan. Kalung apa itu, Pak? Kalung kesehatan. Pakai gelang, ya kan? Dipakai gelang, katanya kalung kesehatan. Hati-hati, ya kan? Hati-hati. Ya, sehat, ya, berzikir kepada Allah, sehat, ya, olahraga, sehat, ya, berpikir positif. Pengen sehat pakai kalung, ya kan? Padahal tidak ada satupun ya, jurnal yang bisa dipercaya bahwasanya batu-batu itu yang digunakan untuk, ya, kalung ataupun gelang bisa mendatangkan kesehatan, ya. Dan sekarang mulai sepi itu. Beberapa tahun yang lalu rame itu, sehingga laki-laki pakai kalung. Ditanya, itu kalung apa? Untuk kesehatan. Subhanallah. Padahal yang memberikan kesehatan itu Allah Azza wa Jalla, yang menjadikan orang itu sakit Allah Azza wa Jalla. Jalankan aturan Allah. Apa itu? Dengan berzikir, berpikir positif, jangan ada hasad, jangan ada dendam kepada sesama, ya, pola hidup yang sehat. Udah, berikutnya kita serahkan kepada Allah, ya kan? Maka saya sampaikan jamaah Masjid Al-Huda dan yang ada, ya, tinggalkan itu semuanya. Olahraga, pola hidup, ya, dijaga kalau pengen sehat, bukan beli ini beli itu, ya kan? Ya, dengan maksud tadi itu? Untuk mendapatkan kesehatan. Dan ini dikhawatirkan masuk ke dalam ancaman yang Rasulullah sampaikan, yaitu fa inna Muhammadan bari'un minhu, sesungguhnya Muhammad SAW berlepas diri dari orang tersebut, ya. Dan ini wajib untuk dijauhi, untuk ditinggalkan oleh setiap muslimah, ya, siapapun dia, ya. Mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan, ya, fid dunya dan untuk kebaikan fil akhirah dengan cara menjalankan syariat agama ini, karena sesungguhnya syariat agama ini telah sempurna. Apa yang tidak dijelaskan oleh agama kita? Semua dijelaskan, ya kan? Pengen sehat, ya tadi, ya kan? Jangan boros, ya kan? Ini baru makan udah makan lagi, ya kan? Pengen sehat, isi hati ini dengan selalu berzikir kepada Allah. Jauhkan dari amalan-amalan yang dibenci. Diantaranya hasad, ujub, dendam, dan seterusnya, ya. Oke, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari, ya, berbagai macam bentuk jenis kekufuran dan kesyirikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hambanya yang bisa senantiasa memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah Rabbul Alamin, termasuk orang-orang terkasih kita, pasangan kita, anak keturunan kita. Semoga semua Allah jadikan hamba yang bisa senantiasa memurnikan penghambaan ketaatannya hanya kepada Allah Rabbul Alamin, meninggalkan segala macam jenis bentuk kesyirikan. Amin Allahumma amin. Ada pertanyaan? Masya Allah, abang
bantu saya Bang untuk membaca pertanyaan ini karena panjang banget dan tulisannya agak rapat gitu. Oke, tolong antum bantu. Masya Allah. Oke, silahkan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan izin bertanya, apa hukumnya seorang imam Islam memimpin sholat di masjid sering membacakan surat Al-Waqiah panjang-panjang, padahal jamaahnya mayoritas sudah tua Ustadz. Sudah sering ditegur dengan melalui sharing-sharing di grup WhatsApp masjid tentang seorang imam masjid tidak baiknya membacakan dengan surat panjang kalau jamaahnya banyak yang sudah tua atau sepuh. Demikian pertanyaan saya. Semoga Ustadz dapat memberikan masukan pada imam masjid. Semoga Ustadz dan keluarga sehat-sehat. Barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum. Oke, Afan di sini saudaraku, jazakumullahu khairan. Jadi sekali lagi ya, terutama di salat-salat Isya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabatnya, ya afattamun anta ya Mu'ad, wahai Mu'ad, apakah engkau ingin membuat fitnah? Ya, karena di saat salat Isya bacaannya itu amat sangat panjang, sehingga ada sebagian sahabat yang mundur dari salat itu. Lalu sahabat Mu'ad ini mengatakan dia munafik, dia orang munafik. Maka orang itu gak terima dikatakan orang munafik. Dia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, saya dikatakan munafik karena saya mundur dari jamaah orang tersebut. Rasulullah menanyakan, apa yang menyebabkan kamu mundur dari barisan jamaah, kemudian sholat sendiri? Apa kata sahabat ini? Imam bacaannya terlalu lama, terlalu panjang, ya kan, sedangkan kami dalam keadaan seperti ini, seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat Mu'ad, ya, diantaranya adalah, wahai Mu'ad, apakah kamu akan menimbulkan fitnah? Jika kamu menjadi imam, maka bacalah bacaan-bacaan yang ringan. Jadi ada waktu-waktu tertentu seorang imam boleh membaca panjang, melihat kondisi keadaan, ya kan? Rasulullah mengatakan, jika kamu menjadi imam, maka bacalah diantaranya al-a'la, diantaranya al-alaq, diantaranya al-lail, diantaranya as-syams, diantaranya ad-duha. Karena diantara makmum itu ada orang-orang yang sudah tua, ada diantara orang-orang yang lagi dalam kondisi sakit, ada diantara orang-orang yang dalam kondisi musafir, ya kan? Maka fal yukhaffif, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah bacaanmu itu kamu ringankan, hendaklah imam itu meringankan bacaannya. Tapi di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di saat sholat zuhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rakaat yang pertama bacaannya cukup panjang, sampai-sampai ada seorang sahabat yang ketika sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mundur dari jamaah sholat karena ingin buang hajat, kemudian orang itu pergi ke Baqi untuk menunaikan hajatnya. Setelah menunaikan hajatnya, ia pun berwudu dengan baik dan benar, dan dia pun masuk lagi ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih pada rakaat yang pertama, ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita kapan seseorang itu memanjangkan bacaannya dan kapan dia meringkas bacaannya. Ya, intinya ya, nasihat saya untuk para imam, ya, termasuk saya pribadi, ya, tolong dilihat kondisi makmum. Karena di antara mereka ada orang yang sakit, ada orang yang sudah tua, ada orang yang lemah, ada orang yang punya urusan, ada orang yang musafir. Maka fal yukhaffif, kata Rasulullah, hendaklah imam itu meringankan. Tapi kita pun jangan tuman. Tahu tuman enggak? Pinginnya sholat itu sebentar, ya kan? Tapi kalau berdiri untuk main badminton bisa sejam, ya kan? Aneh ini. Sholat cuma dibacain ya, beberapa ayat aja udah ya, tapi kalau berdiri untuk apalah, nunggu
Ini kezoliman. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh jamaah, sing sabar, ya, sing sabar. Ya, imam juga harus sabar dalam hal melihat kondisi makmum. Ya, jangan terlalu panjang, takut nanti di Al-Huda imamnya bacaannya panjang sehingga nggak mau sholat di Al-Huda, ya, diperingkas. Tapi ya jangan Al-Kautsar mulu. Saya tegur pula itu, nggak ada yang lain selain Al-Kautsar sama An-Nasr gitu. Ini inna a'tainakal kautsar sama idza jaa terus. Ya memang nggak batal sih sholatnya, tapi kok gitu-gitu banget gitu loh. Jangan langsung turun drastis lah. Yang biasanya 50 ayat gitu ya kan, ya paling nggak itu 35 ayat. Setuju? Ya, udah intinya karena mau kerja gitu ya. Ya, jadi intinya harus adil antara imam dengan makmum, harus adil. Khusus untuk imam, tolong lebih bijak. Oh, di sana ada yang usianya 80 tahun. Oh, di sana usianya ada yang 78 tahun. Oh, ada yang 60 tahun. Oh, ada yang lututnya ini sudah pada klutik gitu ya kan. Nah, ini jangan sampai kita menimbulkan fitnah sebagaimana nasihat Rasulullah kepada sahabat siapa tadi? Mu'ad, yang ditugasi oleh Rasulullah untuk mengimami suatu kaum. Jelas nggih? Barakallahu fikum. Ya. Pertanyaan yang kedua, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pengertian ayat yang berbunyi berikan kabar gembira kepada mereka azab yang... Naam, apa yang dimaksud dengan wabasyir? Kata basyir ketika itu untuk orang yang beriman, berikanlah kabar gembira. Naam, ya kabar gembira untuk orang yang beriman, orang yang taat, surga dengan kenikmatannya. Sedangkan untuk orang-orang yang berbuat zalim, ada istilah wabasyirhum bi'adzabin alim, seperti yang Allah sebutkan di surah At-Taubah di ayat yang ke-34. Di ayat yang ke-34, di akhir ayat 34 Allah berfirman, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang suka menyimpan emas dan perak, maksudnya bakhil, dan dia tidak mau menginfakkan hartanya itu di jalan Allah, fabashshirhum, berikan kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, dengan siksa yang amat sangat pedih. Siksa pedih tapi kok kabar gembira, sebagai bentuk celaan dari Allah kepada mereka. Jadi bukan mendapatkan kabar gembira dalam artian wah happy akan mendapatkan surga, lah, tapi itu adalah hinaan, ya, celaan dari Allah Rabbul Alamin, diantaranya kepada orang-orang yang bakhil terhadap hartanya. Jadi ya, Allah menghinakan mereka dengan istilah-istilah yang membuat sakit hati mereka. Kabar gembira tapi kok isinya adzabun alim, yaitu siksa yang amat sangat pedih. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Ya, pesan saya ya di pagi ini, jamaah Al-Huda, lingkungan masyarakat yang ada di sekitar wajib akur, rukun, bersaudara. Jelas ya? Nggak boleh ada yang main sikat-sikut sana, ya kan, mesemnya tapi mesem kecut, senyumnya tapi senyum kecut. Kita ini adalah semua saudara, sing rukun. Setuju? Nggak setuju ya, samperin satu persatu nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.